Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen Wulan dari MSI, mata kuliah Psikologi Umum, dan selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya dan teman kelompok saya yaitu ada Anjani Darmayanti dan saya sendiri Huska Fauzi Yasmin, lalu ada Novianti, ada Rini Oktaviani, dan Zahra Auliadea. Di sini kelompok saya akan menampilkan tentang kesehatan mental dengan tema eating disorder atau gangguan pada makanan. Oke, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Rini Oktaviani. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang eating disorder. Eating disorder sendiri merupakan gangguan makan atau perilaku yang terkait makan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga menyebabkan masalah kesehatan fisik, baik fisik maupun psikososial. Eating disorder juga dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Apabila terjadi dalam jangka waktu yang panjang, ini juga bisa membahayakan banget untuk tubuh kita, kayak jantung, tulang, sistem pencernaan, bahkan juga dapat mengancam jiwa ya, yang parahnya. Lalu saya akan membahas beberapa macam tentang gangguan-gangguan makan. Yang pertama itu ada anorexia nervosa (AN). Anorexia nervosa itu tipe eating disorder yang paling banyak dikenal di masyarakat. Dan umumnya anoreksia ini berkembang selama masa remaja atau dewasa muda dan cenderung dialami oleh wanita daripada pria. Orang dengan anoreksia itu biasanya menganggap dirinya itu kelebihan berat badan, padahal tuh kondisi mereka itu udah sangat kurus. Penderita anoreksia ini juga cenderung terus-menerus memantau berat badan mereka, menghindari jenis makanan tertentu, dan sangat membatasi kalori yang masuk ke dalam tubuhnya mereka. Yang kedua itu ada bulimia nervosa atau BN. Ini tuh sama halnya dengan anoreksia ya, karena bulimia itu juga cenderung banyak diterita di masa remaja dan di awal masa dewasa, dan banyak juga dialami oleh perempuan. Akan tetapi, bulimia nervosa ini sangat berlawanan dengan anoreksia. Jika penderita anoreksia itu sangat membatasi konsumsi makannya, maka penderita bulimia ini seringkali makan makanan dengan jumlah yang sangat banyak dan dalam jangka waktu tertentu. Mereka akan makan sampai sekenyang-kenyang mungkin dan bahkan bisa berlanjut terus, dan lebih parahnya dia tidak dapat berhenti ingin makan. Penderita bulimia nervosa juga sangat sulit untuk mengontrol seberapa banyak makanan yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu tersebut. Namun, setelah makan, mereka akan membersihkan kembali asupan tersebut dengan cara memuntahkan paksa, berpuasa, mengkonsumsi obat pencahar, atau olahraga yang berlebihan. Yang ketiga ada binge eating disorder atau BAD. Binge eating disorder itu gangguan makan berlebihan yang mirip dengan bulimia atau subtipe makan berlebihan dari anoreksia. Penderita binge eating disorder biasanya dimulai pada masa remaja dan dewasa awal, meskipun dapat berkembang di kemudian hari ya. Orang dengan binge eating disorder akan makan secara teratur namun tidak terkendali dalam mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Akan tetapi mereka tuh gak membersihkan diri atau memaksa mengeluarkan asupan tersebut, jadi ya udah dibiarin aja gitu di dalam badannya. Lalu yang keempat itu ada pica. Pica itu gangguan makan yang cenderung menginginkan atau mengkonsumsi zat yang bisa dibilang bukan makanan. Penderita pica juga membutuhkan zat non makanan seperti kayak es, kotoran, tanah, kapur, sabun kertas, rambut, kain, wol, deterjen, dan banyak lainnya yang bukan makanan. Gangguan ini dapat menyerang anak-anak, perempuan hamil, dan individu dengan
disabilitas mental. Penderita akan mengalami peningkatan resiko keracunan, infeksi, cedera usus, dan kekurangan nutrisi. Hal ini tergantung pada zat apa yang ditelan. Dan BK ini bisa berakibat fatal juga kalau nggak diburu-buru ditangani. Yang kelima itu ada rumination disorder. Penderita gangguan ruminasi umumnya itu akan memuntahkan makanan yang baru saja mereka telan. Kemudian mereka akan mengunyahnya dan menelannya atau memuntahkannya lagi. Hal ini bisa terjadi pada 30 menit pertama setelah makan. Rumination disorder ini dapat mempengaruhi orang di semua tahap kehidupan, baik pada masa bayi, kanak-kanak, atau dewasa. Pada masa bayi, gangguan ini biasanya cenderung berkembang di antara usia 3-12 bulan, tapi biasanya akan menghilang sendiri dengan sendirinya. Anak-anak dan orang dewasa dengan kondisi tersebut biasanya memerlukan terapi untuk mengatasinya. Lalu yang keenam itu ada avoidant atau restrictive food intake disorder atau ARFID. Avoidant atau gangguan asupan menghindari makanan atau ARFID adalah gangguan makan yang menyebabkan orang kurang makan. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat pada makanan atau ketidaksukaan yang sangat kuat terhadap tampilan, bau, ataupun rasa makanan tertentu. Istilah dari avoidant ini menggantikan apa yang dikenal sebagai gangguan makan pada bayi dan anak usia dini. Diagnosis sebelumnya diperuntukkan bagi anak-anak di bawah usia 7 tahun. Meskipun ARFID umumnya berkembang pada masa bayi atau usia dini, penyakit ini juga bisa terjadi pada pria atau perempuan dewasa. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyebutkan gejala umum anoreksia nervosa. Yang pertama adalah menjadi sangat kurus dibandingkan dengan orang seusianya dan tinggi yang sama. Yang kedua ada pola makan yang sangat terbatas. Yang ketiga ada ketakutan yang intens akan kenaikan berat badan atau terus-menerus untuk menghindari kenaikan berat badan meskipun berat badannya kurang. Yang keempat ada enggan untuk mempertahankan berat badan yang sehat. Yang kelima ada pengaruh berat badan atau bentuk tubuh yang dirasakan sebagai harga diri. Yang terakhir ada citra tubuh yang terdistorsi termasuk penolakan menjadi sangat kurus. Selanjutnya ada gejala bulimia nervosa. Yang pertama ada periode makan berlebihan yang berulang dengan perasaan tidak terkontrol. Yang kedua ada episode berulang dari perilaku membersihkan diri atau mengeluarkan asupan yang tidak tepat untuk mencegah penambahan berat badan. Yang ketiga ada harga diri yang terlalu dipengaruhi oleh bentuk tubuh dan berat badan. Yang terakhir ada takut naik berat badan meski memiliki berat badan normal. Saya akan menjelaskan binge eating disorder. Gejala binge eating disorder adalah makan makanan dalam jumlah besar dengan cepat, diam-diam dan sampai kenyang meski tidak merasa lapar. Merasa kurang kendali selama pesta makan, perasaan tertekan seperti malu, jijik, atau bersalah ketika memikirkan tentang perilaku makan berlebihan. Tidak menggunakan tindakan seperti pembatasan kalori, muntah, dan olahraga berlebihan. Pemicu lain dari gangguan makan yang biasa terjadi di kalangan remaja ini adalah karena kelabilan yang membuat mereka mudah merasa stres, depresi, dan kekhawatiran berlebih terhadap sesuatu. Hal tersebut bisa menjadi pemicu utama perilaku menyimpang seperti gangguan makan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, makan berlebihan. Gangguan makan berlebih atau binge eating disorder adalah gangguan makan di mana penderitanya akan makan makanan dalam jumlah besar dengan frekuensi waktu yang sering. Hampir setiap orang bisa makan dalam jumlah besar,
Namun bagi penderita gangguan makan berlebih, hal ini menjadi suatu kejadian yang sudah biasa. Menurut Ginanjar, berbeda dengan bulimia. Orang-orang pengidap gangguan makan berlebih menunjukkan pola makan secara berlebihan berulang kali tetapi tidak mengeluarkan makanan tersebut sesudahnya. Dan biasanya penderita gangguan makan berlebih ini kurang melakukan aktivitas untuk menyeimbangkan pola hidupnya, sehingga timbullah pemadatan lemak di tubuhnya. Akibat seseorang dengan gangguan makan berlebih selalu merasa dirinya sangat buruk dari segi penampilan, sukar untuk berubah. Selanjutnya di sini ada diagram olahraga yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan makan berlebihan, yaitu ada 32% olahraga estetika, ada tari, figure skating, senam, lalu ada 26% olahraga yang bergantung pada berat badan, yaitu judo dan gulat. Selanjutnya ada 18% olahraga ketahanan, yaitu bersepeda, berenang, dan lari. Selanjutnya ada 13% olahraga teknis, yaitu seperti golf dan lompat tinggi. Yang terakhir ada 11% olahraga permainan bola, yaitu seperti bola voli dan sepak bola. Lalu selanjutnya ada gangguan. Nah, gangguan pertama itu di bagian kepala. Pikiran terus-menerus akan menjadi hilang untuk punya selera. Punya selera makan, selera untuk kayak yang kita sendiri, apa yang kita mau, ya kan? Yang kedua ada perut. Gangguan makanan seperti inilah yang begitu bahaya jika dibiarkan terus-menerus. Bisa menyebabkan perut sembelit, diare, mah, bahkan bisa usus buntu ya. Lalu yang ketiga ada di kaki. Posturan kaki yang berlebihan seperti banyaknya lemak ya sudah terlihat dari gambar yang sudah terjadi pada gambar tersebut. Lalu ada gejala dan komplikasi. Yang pertama ada pellagra, gagal ginjal, terus ada banyaknya pikiran, itu bisa menyebabkan depresi yang berkepanjangan. Lalu ada sembelit atau diare, dan yang terakhir ada osteoporosis, ketidakseimbangan elektrolit, hiponatremia. Lalu selanjutnya ada pengaruh orang tua. Adam Sandgren tahun 1980 telah menunjukkan bahwa orang tua dipengaruhi oleh stereotip yang mempengaruhi persepsi mereka tentang tubuh anak mereka. Penyampaian stereotip negatif ini juga mempengaruhi citra tubuh dan kepuasan anak itu sendiri. Pengaruh ini telah terbukti menjadi komponen intrinsik dalam perkembangan perilaku makan anak-anak. Berbagai faktor yang beragam, yaitu ada kecenderungan genetik keluarga, yang kedua ada bentuk tubuh dan pola makan orang tua sendiri, yang ketiga ada pilihan makanan seperti yang ditentukan oleh preferensi budaya atau etnis, dan yang terakhir akibat ada tingkat keterlibatan dan harapan mereka. Lalu perilaku makan anak serta hubungan interpersonal orang tua dan anak ini adalah tambahan untuk iklim psikososial umum di rumah dan atau tidak adanya lingkungan yang memelihara stabil. Dan telah terbukti bahwa perilaku orang tua yang maladaptif memiliki peran penting dalam perkembangan gangguan makan. Mengenal aspek yang lebih halus dari pengaruh orang tua telah ditunjukkan bahwa pola makan dibentuk pada anak usia dini dan bahwa anak-anak harus diizinkan untuk memutuskan kapan nafsu mereka makan terpuaskan sejak usia 2 tahun. Nah, pelopor dalam bidang studi gangguan makan menegaskan bahwa anoreksia nervosa sering terjadi pada anak perempuan yang berprestasi tinggi, patuh, dan selalu berusaha menyenangkan orang tuanya. Orang tua memiliki kecenderungan untuk terlalu mengontrol dan gagal mendorong ekspresi emosi, menghambat anak perempuan untuk menerima perasaan dan keinginan mereka sendiri. Remaja perempuan dalam keluarga yang sombong ini tidak memiliki kemampuan untuk mandiri dari keluarga mereka. Namun, menyadari kebutuhan untuk itu seringkali mengakibatkan pemberontakan. Mengontrol asupan makan mereka dapat membuat mereka merasa lebih baik karena memberikan mereka rasa kontrol. Yang terakhir yaitu pencegahan.
Pencegahan bertujuan untuk mendorong perkembangan yang sehat sebelum terjadinya gangguan makan. Ini juga dimaksudkan untuk identifikasi dini gangguan makan sebelum terlambat untuk diobati. Anak-anak semuda usia 5-7 tahun menyadari pesan budaya mengenai citra tubuh dan diet. Pencegahan datang untuk mengungkapkan masalah ini. Topik-topik berikut dapat didiskusikan dengan anak-anak serta remaja dan dewasa muda, yaitu pencegahan ada emotional beats, yang kedua ada katakan tidak untuk menggoda, yang ketiga ada body talk, lalu yang keempat ada fitness comes in all size. Nah, yang pertama itu ada emotional beats. Cara sederhana untuk membahas makanan emosional adalah dengan bertanya kepada anak-anak tentang mengapa mereka mungkin makan selain lapar. Bicara tentang cara yang lebih efektif untuk mengatasi emosi. Tekankan nilai berbagi perasaan dengan orang dewasa yang dapat dipercaya. Katakan tidak untuk menggoda. Konsep lain adalah untuk menekankan bahwa salah mengatakan hal-hal yang menyakitkan tentang ukuran tubuh orang lain. Yang ketiga ada body talk. Tekankan pentingnya mendengarkan tubuh seseorang, yaitu makan saat lapar atau tidak kelaparan, dan berhenti saat sudah kenyang atau tidak kekenyangan. Anak-anak secara intuitif memahami konsep-konsep ini. Yang terakhir ada fitness comes in all size. Fitness comes in all size ini mendidik anak-anak tentang genetika untuk ukuran tubuh dan perubahan normal yang terjadi dalam tubuh. Diskusikan ketakutan dan harapan mereka tentang tumbuh lebih besar, fokus pada kebugaran dan diet seimbang. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Kesimpulan dari materi ini adalah kita harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi dengan kesehatan mental kita sendiri. Nah, seperti yang sudah diketahui, gangguan ini pun benar-benar sangat berbahaya, betul-betul berbahaya. Karena dari dilihat psikis kita sendiri atau dilihat dari fisik kita sendiri yang membuat kita mau dan melaksanakannya itu membuat kita menjadi kuat, menjadi kita sehat gitu kan. Lalu jangan mendengarkan apa kata orang yang membuat diri kita sakit atau membuat diri kita menjadi jatuh, ya kan. Lakukan hal dengan yang apa kalian mau, lakukan dengan hal yang membuat kalian benar dan itu membuat kalian senang dan happy sendiri tanpa mengakibatkan diri kalian yang akan menjadi merugikan diri kalian sendiri. Jadi kesadarannya untuk ini harus benar-benar mempunyai potensi diri yang baik. Kalau gitu dari kami, jika ada salah-salah kata, mohon maaf dan terima kasih teman-teman semua dan ibu dosen juga yang sudah memperhatikannya. Kalau begitu dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.